tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang statistik mengenai ukuran nilai penyebaran data. Ya, apa itu nilai penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah suatu nilai atau ukuran yang menyatakan seberapa besar data menyebar terhadap ukuran pemusatannya. Ukuran pemusatan kita sudah tahu ya, sudah belajar, yaitu ada mean, median, dan modus. Nah, kita tidak cukup hanya mengetahui ukuran pemusatan sekumpulan data, ya, karena dua atau lebih kumpulan data dengan nilai ukuran pemusatan yang sama itu belum tentu mempunyai karakteristik data yang sama juga. Jadi, ukuran pemusatan tidak menjamin bahwa keadaan atau karakteristik data dari dua kelompok atau lebih itu sama, ya. Sebagai ilustrasi, contoh berikut, ya. Ada dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama itu nilai matematikanya 4, 6, 5, 4, 5, 6. Ini mean-nya 5. Kelompok kedua nilainya 1, 10, 2, 8, 3, 6. Mean-nya juga 5. Nah, mean-nya sama. Ya, banyaknya anggota juga sama. Ini ada 6, ini juga ada 6. Ya, tetapi keadaan atau karakter datanya itu beda. Kelompok 1 nilainya hampir merata sama, tidak berbeda jauh. Ya, tidak berbeda jauh. Sedangkan kelompok 2 ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 10. Jadi perbedaannya sangat jauh, ya. Ada yang nilainya 2, ada 8, 3, ya. Nah, inilah perlunya kita belajar tentang ukuran penyebaran data, ya. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, ukuran pemusatan tidak bisa menggambarkan secara nyata keadaan data yang sebenarnya, ya. Karakter data tiap-tiap kelompok itu berbeda-beda, ya. Meskipun ukuran pemusatannya sama. Nah, ukuran penyebaran itu meliputi jangkauan yang pertama, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga simpangan kuartil, yang keempat simpangan baku. Untuk kali ini kita akan bahas nomor 1 dan 2 saja, yaitu jangkauan dan simpangan rata-rata, supaya tidak terlalu panjang, ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu jangkauan atau range, ya. Nah, jangkauan itu apa? Jangkauan adalah selisih data terbesar dengan data terkecil, atau dirumuskan R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui data 1, 10, 2, 8, 3, 6. Ya. Nah, data terkecilnya adalah 1, data terbesarnya adalah 10. Sehingga kalau ditentukan ring-nya atau jangkauannya adalah 10 dikurangi 1, yaitu 9. Artinya penyebaran datanya itu yang terendah 1 sampai yang terbesar adalah 10, ya, dengan jarak 9, ya, jangkauannya. Oke, jelas? Ini yang amat mudah, yang ini adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana, ya. Nah, sekarang yang kedua, yaitu simpangan rata-rata, ya. Apa itu simpangan rata-rata? Jika diketahui data X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai Xn, dengan mean-nya itu adalah X bar, X dengan garis atas, ya. Ini X, lalu atasnya diberi garis, X bar, itu lambang untuk mean.
Maka simpangan rata-rata dirumuskan sebagai SR sama dengan sigma XI dikurangi X bar, artinya jumlah selisih setiap data dengan min-nya, setiap data dikurangi min. Kalau selisih itu tidak boleh negatif, maka diberi harga mutlak, diberi nilai mutlak. Artinya kalau negatif menjadi positif, negatif 3 menjadi 3, negatif 4 menjadi 4. Nah, dijumlahkan semua selisih setiap data dengan min dibagi dengan banyaknya data atau n. Oke. Nah, supaya lebih jelas begini, ya. Contoh, tentukan simpangan rata-rata data 1, 2, 10, 8, 3, dan 6. Ya. Nah, kita cari terlebih dulu min-nya. Ya, kita cari min-nya dulu. Min-nya kan ini dijumlahkan semua, lalu dibagi banyaknya data. Jadi, 1 tambah 2 tambah 10 tambah 8 tambah 3 tambah 6 dibagi 6. Sama dengan 30/6 atau 5. Ya. Nah, ini min-nya. Setelah tahu min-nya, maka setiap data ini dikurangi dengan 5. Ya. Oke. Setiap data ini dikurangi dengan 5. 1 dikurangi 5, 2 dikurangi 5, 10 dikurangi 5, 8 dikurangi 5, 3 dikurangi 5, 6 dikurangi 5, tetapi semuanya diberi nilai mutlak, artinya kalau negatif menjadi positif ya. 1 dikurangi 5 itu negatif 4, berarti menjadi 4. 2 dikurangi 5 itu negatif 3, menjadi 3. 10 dikurangi 5, 5 tetap ya. 8 dikurangi 5 sama dengan 3, 3 dikurangi 5 negatif 2 menjadi 2, 6 dikurangi 5, 1. Dijumlahkan semua baru dibagi 6. Ini dijumlahkan semua, hasilnya adalah 18/6. Ya, atau sama dengan 3. Oke, jelas? Jadi ini semuanya positif ya, tidak ada yang negatif karena ada nilai mutlaknya. Oke ya, jelas ya? Ya. Nah, simpangan rata-rata data tunggal yang dikelompokkan. Begini, jika ada data X1 itu frekuensinya sebanyak F1, X2 sebanyak F2, X3 sebanyak F3, dan seterusnya, Xn sebanyak Fn, maka simpangan rata-ratanya ditentukan dengan cara selisih setiap data dikurangi min-nya sama seperti tadi, tetapi dikalikan frekuensinya masing-masing ya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi semuanya ya. Jumlah frekuensi semuanya ini berapa. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ya, supaya lebih jelas. Tentukan nilai simpangan rata-rata data berikut. 4, nilai 4 ada sebanyak 7, 6 ada sebanyak 12, dan seterusnya ini. Ya. Nah, langkah pertama yaitu kita tentukan min-nya. Nih, kalian bisa menghitung min. Mau pakai cara yang lama, artinya 4 dikalikan 7, 6 dikalikan 12, 7 dikalikan 15, 9 kali 10, 10 kali 6, ya. Nih. Ya, dicari min-nya dulu. Nih, hasilnya ini dijumlahkan, baru dibagi 50. Atau kalian mau pakai sistem atau cara coding, silahkan saja. Atau rata-rata sementara, boleh. Atau min sementara ya. Nah, ini hasilnya adalah 355 dibagi 50 atau 7,1. Nah, ini min-nya. Maka semua data ini lalu dikurangi 7,1. Kita buatkan kolomnya ya. 4 dikurangi 7,1 kan negatif 3,1, ini menjadi positif ya. Nih, 6 dikurangi 7,1 ya. Hasilnya negatif 1,1 menjadi positif.
Atau paling gampang begini, selisihnya lah, jadi yang besar dikurangi yang kecil. Ya, 7,1 dikurangi 4, 3,1, 7,1 kurangi 6, 1,1, 7,1 kurangi 7, 0,1, 9 kurangi 7,1, kan yang besar kan 9 ya. 9 kurangi 7,1, 1,9, 10 dikurangi 7,1, 2,9. Lalu ini dikalikan frekuensi masing-masingnya ini 7 kali 3,1, 12 kali 1,1 dan seterusnya. Ini hasilnya. Ya. Kemudian ini dijumlahkan. Dijumlahkan hasilnya adalah 72,8. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 72,8 dibagi jumlah frekuensi ini 50 ya, sama dengan 1,456. Ini adalah hasil dari simpangan rata-rata data ini. Oke, jelas? Ya, nanti bisa diulang lagi ya. Oke, nah kita lanjutkan. Ya, simpangan rata-rata data berkelompok ya. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata data berkelompok, prosesnya sama seperti menentukan simpangan rata-rata data tunggal yang dikelompokkan ya, seperti yang barusan kita bahas tadi. Hanya setiap data diwakili oleh titik tengah setiap interval kelas ya. Kita tahu bahwa data berkelompok itu mempunyai kelas-kelas. Setiap kelas mempunyai lebar interval ya, lebar interval. Oke. Nah, kita tentukan min-nya terlebih dahulu ya. Untuk menentukan min-nya silahkan kalian boleh pakai cara yang coding atau juga pakai min sementara, silahkan saja apapun caranya ya. Nah, sebagai contoh ya seperti ini. Contoh, tentukan simpangan rata-rata data berikut. Oke. Ya. Nah, kita tentukan min-nya dulu. Ini kan ada kelas. Kalian mau pakai min sementara boleh ya. Nah, tetapi saya coba pakai cara yang baku ya. Langkah pertama, nilai min-nya. Titik tengahnya dulu. Ini titik tengahnya. Ya, 21 sampai 25. Titik tengahnya 23. Masih ingat kan? Cara mencari titik tengah. 21 tambah 25, 46 dibagi 2, 23. Lalu titik tengah selanjutnya tinggal ditambah dengan lebar kelasnya. Ini lebar kelasnya 5, tambah 5, 5, 5, 5, 5. Ya. Nah, kemudian kita kalikan F dengan X. Ini hasilnya. Ya. Lalu dijumlahkan. Ya. Nah, min-nya adalah 1874 dibagi 48. Hasilnya adalah 39,04. Ini baru min-nya. Kita mencari min-nya lebih dahulu. Nah, setelah tahu min-nya ini, maka setiap titik tengah ini dikurangi dengan min. 23 dikurangi 39,04 atau seperti tadi ya, supaya kalian tidak bingung, yang besar dikurangi yang kecil. Nah, gitu aja. Ini yang lebih besar dikurangi 23 ya. Jadi hasilnya adalah 16,04. 39,04 dikurangi 28. Hasilnya ini ya. Sebenarnya gampang ini. Ini tinggal lebar kelasnya tadi 5 kan. Ini kurangi 5. Kurangi 5. Kurangi 5. Oke. Hanya yang beda ini. Karena ini kan lebih besar. 43. Kalau tadi kan 39 yang dikurangi. Ini sekarang 43 dikurangi 39,04.
hasilnya adalah 3,96. Ini sama saja yang atas, tinggal kalau tadi dikurangi 5, ini tambah 5 aja. Ya, tambah 5. Karena ini lebar kelasnya 5. Oke, jelas? Ya, kemudian ini dikalikan dengan frekuensinya. Kalikan dengan frekuensinya ini. Kalikan dengan frekuensinya. Jadi 1 dikalikan 16,04 hasilnya ini. 3 dikalikan 11,04 hasilnya ini. Jadi frekuensi dikalikan ini. Ya, ini hasilnya. Hasilnya ini dijumlahkan. Total adalah 254,56. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita tahu simpangan rata-ratanya adalah 254,56 dibagi dengan 48. Ya, ini hasilnya 254,56 dibagi 48 adalah 5,3. Ya, paham ya? Ya, sementara ini yang kita bahas baru sampai pada simpangan rata-rata. Kalau masih belum jelas, silahkan kalian ulang-ulang lagi. Ya, kalian pasti bisa. Oke? Ya, akhir kata, selamat belajar. Kalian pasti bisa.